Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan teman-teman melihat presentasi saya. Di sini saya Muhammad Naufal dengan nomor induk mahasiswa 210010104 dari kelas Ekonomi C akan mempresentasikan resume dari buku Principle of Management. Di sini saya mengambil 3 bab dari buku Principle of Management. Yang pertama ada sejarah manajemen, yang kedua mengelola dan melakukan, serta yang terakhir ada manajerial dan pengambilan keputusan. Tentu saja kita masuk di materi pertama tentang sejarah manajemen. Manajemen di dunia kuno. Kita dapat melacak konsep manajemen dan perkembangannya dimulai dari bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha-usaha kecil. Dilanjutkan dengan orang-orang Mesir membantu mempelopori ide-ide spesialisasi tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Di Asia sendiri ada dinasti Sun Yu yang berasal dari Cina yang mengembangkan subdivisi berbagai peringkat otoritas dan koordinasi. Dan ketinggalan ada orang-orang Yunani dan Romawi yang mereka membangun dan melopori perusahaan dan serikat pekerja-pekerja modern. Selanjutnya tentang Renaissance Italia. Pada abad 11, 12, dan 13, orang-orang Eropa ini melakukan serangkaian ekspedisi militer untuk merebut kembali kejayaan mereka dari tangan Islam. Mereka menyebut ekspedisi ini dengan Perang Salib, dan pada akhirnya orang-orang Eropa ini berhasil untuk memenangkan Perang Salib atas orang-orang Islam ini, dan mereka berhasil membawa seluruh kekayaan dan kemajuan ke Eropa dari bangsa Muslim. Selanjutnya pada abad 14, setelah Perang Salib usai, gerakan perubahan budaya dan pencapaian luar biasa ini di semua bidang kehidupan dimulai di Italia Utara. Renaissance Italia melihat pengenalan kembali pengetahuan klasik dan munculnya pengetahuan dan pembelajaran baru yang sebagian besar memiliki implikasi terhadap ekonomi serta bisnis. Berlanjut di revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari beberapa kombinasi faktor, termasuk penyebaran pembelajaran dan Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, serta teknologi. Tokoh yang terkenal serta teorinya yang masih tersohor hingga saat ini yaitu Bapak Adam Smith. Ia memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, koordinasi dalam sebuah perusahaan, memungkinkan untuk mengembangkan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan seorang manajer. Bapak Adam Smith ini merupakan pencetus dari teori kapitalisme, yang mana pada saat ini teori ini masih dipakai oleh negara-negara besar di dunia, termasuk negara kita. Selanjutnya ada manajemen buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan kelasan studi waktu. Henry Kent mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke dalam manajemen waktu Taylor. Dan untuk ini merupakan foto dari Bapak Taylor. Selanjutnya ada manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Henry Fayol berfokus pada manajer puncak. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen pusat. Fokus pada manajemen menengah.
Mark Webber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalitas dalam operasi mereka. Selanjutnya masuk ke gerakan hubungan manusia. Ada Elton Mayo, dia mencatat peran motivator dan sikap non moneter dalam hal tempat kerja. Karena mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian serta Valet mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi. Kita masuk ke materi kedua tentang mengelola dan melakukan. Apa yang manajer lakukan? Manajer selalu bertindak. Hampir setiap studi tentang manajer dalam tindakan telah menemukan bahwa mereka sering beralih dari satu tugas ke tugas lain, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah-masalah yang muncul, dan mereka selalu terlibat dalam volume besar tugas dan durasi pendek. Selanjutnya, peran yang dimainkan manajer ada 3 peran di sini, yaitu pertama peran antar pribadi, yang kedua peran informasi, dan yang ketiga itu peran keputusan. Peran antar pribadi manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama 1 minggu. Jadi seorang manajer ini merupakan orang yang sibuk, dia harus berinteraksi terus selama 1 minggu. Ada selanjutnya merupakan peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Selanjutnya, manajer memegang peran keputusan. Pada akhirnya, manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama perusahaan. Jadi untuk menjadi seorang manajer ini, kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar bisa menjalankan peran-peran berikut itu. Selanjutnya, masuk ke karakteristik utama pekerjaan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Itu tadi merupakan karakteristik utama pekerjaan manajer. Selanjutnya masuk manajerial serta pengambilan keputusan. Gambaran umum pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses berpikir melalui kemungkinan pilihan dan hanya memilih satu. Penting untuk diketahui bahwa para manajer terus membuat keputusan dan bahwa kualitas pengambilan keputusan mereka berdampak signifikan pada efektivitas organisasi dan pemangku kepentingan. Jadi keputusan dari seorang manajer ini harus baik ya kepada keberlangsungan organisasi tersebut. Harus tepatlah. Sistem reaktif dan sistem reflektif. Sistem reflektif adalah sistem yang logis, analitis, sengaja, dan metodis. Sistem reaktif adalah sistem yang impulsif dan intuitif, mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seorang manajer harus memiliki kedua sistem ini, yaitu sistem reflektif dan reaktif. Sistem reaktif ini biasanya muncul dari kebiasaan dari diri seorang, dan sistem reflektif ini, sedangkan sistem reflektif bisa dipelajari oleh semua orang. Tentu sebagai seorang manajer yang baik harus bisa menggabungkan sistem reflektif dan sistem reaktif ini. Selanjutnya pada proses pengambilan keputusan. Seorang manajer dalam pengambilan keputusan harus melakukan beberapa proses, diantaranya satu, yang pertama membuat keputusan, kedua
membuat keputusan harus mencari beberapa alternatif jika keputusan pertama tidak berjalan. Selanjutnya, seorang manajer harus menganalisis alternatif tersebut. Setelah berjalan kira-kira keputusan pertama tidak berjalan lancar, seorang manajer harus memilih alternatif dari beberapa yang dipilih tadi. Setelah memilih alternatif tersebut, seorang manajer harus menerapkan alternatif yang dipilih tadi. Setelah diterapkan, seorang manajer harus mengevaluasi lagi keefektifannya dari alternatif tadi yang dijalankan. Di sini saya mengutip kata-kata dari seorang manajer sepak bola terkenal di dunia. I have expectation from myself and from my squad. They have to give their best every day, and good is not good now. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang Erik ten Hag, the manager Manchester United. Ia berambisi sangat besar untuk menggulingkan kekuasaan dari klub sekotanya yaitu Manchester City dan rival abadi mereka Liverpool. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyimak video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau manajer MU bareng.